Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarso. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan supervisi akademik bersama dengan rekan saya, yaitu Saya Arif Purnomo, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Sidarja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Purnomo hari ini? Alhamdulillah baik Pak Win. Alhamdulillah sehat ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Kita semuanya sehat ya. Ya alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan pada siang hari ini, Siap. saya akan menyampaikan ya, karena saya diberikan tugas untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Oke. Ya, supervisi akademik. Siap. Di sini saya akan menyampaikan 3 poin atau 3 bahasan yang kita laksanakan pada hari ini atau hari selanjutnya. Yang pertama itu dalam kegiatan supervisi ini nanti ada kegiatan yang namanya praobservasi. Yang kedua ada observasi. Siap. Yang ketiga itu ada namanya pasca observasi. Nah, kemudian yang akan kita laksanakan pada siang hari ini adalah kegiatan yaitu pra-observasi. Bang. Di mana kita berharap pada kegiatan hari ini yaitu kita bisa dapat berdiskusi dan bisa bertukar pikiran terkait dengan kesiapan Pak Purnomo untuk melaksanakan kegiatan supervisi ini, dan juga agar pelaksanaan kegiatan supervisi Pak Purnomo nantinya bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan suatu apapun. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Purnomo dalam akademik, dalam pengetahuan, serta pengalaman Pak Purnomo dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita ini pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu, harapan Pak Purnomo dari pertemuan kita siang hari ini apa ini? Terima kasih Pak Wid sebelumnya. Izin menyampaikan harapan saya besar sekali ya terkait dengan kegiatan observasi ini. Harapan saya yang pertama adalah penambahan wawasan dan ilmu saya terkait dengan proses pembelajaran, karena dimana kita sebagai manusia kan wajib untuk selalu belajar gitu ya. Saya harus belajar agar nanti dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada, baik itu di kurikulum merdeka dan lain sebagainya, seperti yang sekarang kita sedang laksanakan begitu Pak. Oke ya. Yang berikutnya lagi luar biasa tadi yang disampaikan Pak Purnomo berkaitan dengan kurikulum merdeka ya saat ini ya. Tujuan kita pada siang hari ini yaitu untuk berdiskusi terkait dengan persiapan Pak Purnomo dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Pak Purnomo akan menyampaikan materi apa terhadap anak didik Pak Purnomo di kelas? Untuk materi yang akan saya sampaikan ketika observasi itu, insya Allah saya akan menyampaikan tentang materi teks deskripsi Pak. Teks deskripsi ya. Teks deskripsi yang insya Allah akan saya laksanakan besok ketika penyampaian di waktu observasi gitu. Kemudian berkaitan dengan tadi materi teks deskripsi untuk kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya. Materi teks deskripsi untuk kelas 7. Kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang ingin Pak Purnomo capai kira-kira apa? Apa yang akan dilaksanakan nanti apa? Seperti apa? Siap. Tujuan dari proses pembelajaran yang saya ambil itu teks deskripsi, yaitu peserta didik nanti saya harapkan dapat mendeskripsikan baik itu mendeskripsikan tentang objek, mendeskripsikan tentang suatu tempat, ataupun mendeskripsikan tentang hal yang mereka lihat, sehingga dari deskripsi itu saya harapkan mereka mempunyai pengalaman baru terkait dengan sesuatu ataupun objek yang menjadikan mereka dapatkan, lalu mereka dapat mendeskripsikan hal tersebut atau objek-objek tersebut begitu Pak. Luar biasa sekali ya tadi Pak Purnomo menyampaikan bahwa tujuannya itu anak-anak bisa belajar berkaitan dengan teks deskripsi suatu objek dan suatu tempat atau hal yang mereka sukai terkait dengan kehidupan mereka. Tadi juga mengembangkan pengalaman untuk anak
di bagian bagaimana mendeskripsikan sebuah cerita untuk bisa dipahami oleh teman-temannya nantinya. Siap, betul. Kemudian tujuan pembelajaran apa nih yang ingin Pak Purnomo kembangkan dalam kegiatan nantinya? Yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah literasi ya. Yang pertama, jadi saya ingin menumbuhkan rasa cinta anak atau peserta didik terhadap membaca deskripsi, membaca hal yang berkaitan dengan teks yang akan saya nanti mungkin sampaikan atau saya tayangkan melalui layar LCD dan lain sebagainya. Yang kedua, saya ingin mengajak anak-anak itu untuk nanti dapat mempunyai kemampuan berdiskusi begitu Pak Win. Jadi selain mereka mendeskripsikan sesuatu objek, mereka juga mampu untuk berdiskusi atau mendiskusikan objek yang mereka lihat dengan temannya, dengan mungkin nanti ada kelompok yang mungkin saya buat dalam proses observasi tersebut begitu Pak Win. Oke, luar biasa ya. Saya menangkap tadi yang area yang ingin dikembangkan oleh Pak Purnomo dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama adalah kemampuan anak dalam berliterasi. Oke. Terus yang kedua adalah kemampuan anak dalam berdiskusi atau berkolaborasi, yaitu dengan teman-temannya, karena ini merupakan penting ya. Anak di zaman sekarang itu ternyata mereka itu, apalagi sekarang udah zaman gadget ya, mereka itu ya kayak kalau sudah PHP itu mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Dengan berdiskusi ini nantinya harapannya bisa mengembangkan relasi atau hubungan baik dengan teman-temannya agar idenya mereka bisa dikembangkan lagi ya. Seperti itu, luar biasa ya area yang dikembangkan tadi. Kemudian kalau boleh tahu nih lagi yang selanjutnya adalah hal apa saja yang sudah Pak Purnomo persiapkan untuk supervisi nantinya, misalkan sudah mengembangkan RPP atau sudah persiapan RP dan lain sebagainya. Kira-kira apa aja yang sudah Pak Purnomo persiapkan? Oke, terima kasih Pak Win. Untuk persiapan yang sudah saya siapkan atau beberapa persiapan, yang pertama saya sudah membuat RPP yang berdiferensiasi, serta saya juga akan memberikan RPP tersebut itu mempunyai hubungan dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional, yang mana nanti dari RPP tersebut itu kita dapat mengelompokkan anak-anak ini sebenarnya mempunyai kemampuan itu melalui apa atau bidangnya apa. Kadang ada yang visual atau auditorial atau yang mana yang nanti kita akan lihat. Sehingga dari RPP ini saya harapkan semoga nanti dapat membantu dan juga mengidentifikasi peserta didik yang akan dilaksanakan pada saat observasi itu. Oke, saya menangkap tadi yang disampaikan Pak Purnomo sudah merancang sebuah RPP gitu. Yang di dalamnya itu ada yang dinamakan RPP berdiferensiasi, yaitu tadi bisa mencakup atau menampung dari minat masing-masing siswa dalam pembelajaran. Dan juga tadi kalau nggak salah ada kompetensi KSE ya, kompetensi sosial emosional. Nah, di sini penting sekali dalam kegiatan pembelajaran bahwasanya kalau kita sudah mengaplikasikan itu ketika mungkin dalam anak sudah jenuh atau sudah merasa mungkin kurang maksimal atau belum bisa dibawa untuk ke dalam materi, kita bisa menyelipkan, mungkin disetelkan sebuah musik musik itu sekiranya bisa membangkitkan konsentrasi atau motivasi anak untuk belajar. Berarti tadi sudah mencakup itu ya, berarti sudah lengkap sekali kalau saya dengar tadi yang dari Pak Purnomo sampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah berikutnya lagi pembelajaran berdiferensiasi tadi ya. Diferensiasi tadi yang Pak Purnomo menyampaikan ada kemampuan diferensiasi gaya belajar, ada visual, auditor, dan kinestetik. Dan yang terbaru nanti itu ada diferensiasi yang terbaru itu berkaitan dengan kita memberikan layanan terhadap anak berkaitan dengan gaya belajar, gaya belajar juga, atau dengan kesiapan awal siswa, yaitu diferensiasi itu ada diferensiasi apa aja yang Pak Purnomo pahami, yang kita tahu.
Terima kasih Pak Win. Untuk diferensiasi yang akan saya bawakan ketika dalam proses observasi itu ada beberapa Pak Win. Yang pertama yaitu visual, yang mana saya mungkin nanti akan menampilkan sebuah teks atau video terkait dengan teks yang akan saya bahas, yaitu teks deskripsi begitu. Selain itu saya juga ingin mencoba melalui teks yang nantinya saya sudah saya print out untuk saya bagikan ke anak-anak, apakah melalui video yang saya tampilkan di depan itu anak-anak lebih lebih menangkap, atau nanti melalui teks yang saya berikan per kelompok yang nantinya akan kita lihat, oh ternyata anak ini lebih efektif atau lebih maksimal dalam proses pembelajaran melalui metode ini begitu. Oke, luar biasa. Oke. Berarti diferensiasi, ada proses, ada konten, dan nanti mungkin ada produk dari teks deskripsi yang anak-anak buat seperti itu. Sesuai tadi ya, dari kemampuan awal siswa dan dikelompokkan ke dalam kelompok kecil, dan kita layani atau kita berikan sesuai dengan minat awal atau kemampuan awal siswa kita. Nah tadi Pak Purnomo menyampaikan ada metode ya, metode dalam pembelajaran. Nah boleh saya tahu nih kira-kira strategi apa atau metode apa yang akan digunakan untuk pembelajaran Pak Purnomo besok pada kelas Pak Purnomo seperti itu? Terima kasih Pak Win. Untuk metode yang ingin saya sampaikan atau saya bawakan di sini, yaitu saya menginginkan adanya metode discovery learning, yang mana metode ini saya nanti coba yaitu dengan cara membentuk atau membuat kelompok-kelompok kecil dalam kelas tersebut. Jadi satu kelas itu kami coba bagi menjadi kelompok-kelompok kecil agar mereka nanti saya berikan sebuah teks materi deskripsi, yang mana nanti deskripsinya juga kontennya beda. Ada teks tentang deskripsi pantai, ada yang pegunungan, yang mana nanti mereka akan mencari dan menemukan, oh ternyata ada loh perbedaan antara satu teks dan teks lain. Nah perbedaan itu yang nantinya ingin saya bawakan atau saya harapkan dapat dipahami oleh mereka, bahwa pembelajaran dari teks deskripsi ini mempunyai substansi yang sama tapi melalui cara-cara yang berbeda. Oke, saya menangkap tadi nanti dalam pembelajaran di kelas Purnomo nanti akan menggunakan metode atau pendekatan atau strategi yang namanya discovery learning. Nanti anak itu harapannya mampu menemukan sebuah konsep baru berkaitan dengan materi teks deskripsi. Jadi anak itu menemukan sendiri tentang konsep atau tentang pengetahuan atau bagian-bagian dari teks deskripsi, seperti apa isinya, seperti itu. Baik sekali yang tadi yang Pak Purnomo sudah sampaikan, sudah akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sudah akan menampung yaitu dari kemampuan awal siswa dan buat kelompok-kelompok kecil nantinya, dan nanti anak menemukan sebuah konsep baru, dan juga tadi ada mencantumkan KSE tadi ya, kompetensi sosial emosional siswa dalam pembelajaran. Sudah sangat baik ya persiapan atau perencanaan Pak Purnomo tadi. Saya sudah tidak sabar nih untuk pengen melihat pembelajaran Pak Purnomo di kelas. Jadi kapan ini saya akan bisa melihat pelaksanaan pembelajaran Pak Purnomo di kelas? Mungkin insya Allah di hari apalah, mungkin hari Senin, karena nanti ada jadwal saya di kelas 7B. Oke, berarti hari Senin ya, hari Senin kelas 7B kita bisa menyaksikan bersama pembelajaran Pak Purnomo nantinya. Luar biasa, terima kasih untuk kegiatan observasi ini sudah sangat lengkap. Terima kasih, kita berjumpa lagi pada hari Senin ya tadi ya. Insyaallah hari Senin. Belajar bareng di kelas Pak Purnomo. Siap. Terima kasih. Karena saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Ada yang tidak baik hari ini? Baik semuanya ya? Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia kali ini, karena ini waktu komisi pagi, silahkan kita awali
semuanya itu member. Silakan ketuanya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Brad. Doa menurut yang masing-masing. Doa semuanya. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya. Sehat ya kamu ya? Gak ada yang sakit ya? Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita dapat bertemu lagi belajar bahasa Indonesia, yang mana kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yang mana masih ingat tentang materi yang kemarin, yaitu tentang teks deskripsi. Kemarin kita belajar tentang kosakata denotasi dan konotasi. Kalau denotasi kemarin yang sebenarnya, kalau konotasi ya tidak sebenarnya memiliki makna gitu ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang majas melalui lagu, masih ingat? Masih ingat. Apa saja kemarin majasnya? Sony, kasih, terus ada metafora, lanjut ada hiperbola. Oke, kita sambil mengingat-ingat pembelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Nah di sini teman-teman semua, untuk kali ini Pak Pur akan mengajak teman-teman, setelah kita kemarin belajar tentang deskripsi, struktur dan lain sebagainya, juga majas dan juga kosakata yang ada di dalam kebahasaan teks deskripsi. Kali ini Pak Pur ingin mengajak teman-teman itu untuk apa coba di sini. Oh ya, sebelumnya teks deskripsi ini hari ini kita juga mempunyai tujuan kita dalam pembelajaran, yaitu peserta didik atau murid mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan untuk pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi. Tujuannya ini. Jadi kita kemarin setelah belajar tentang teks deskripsi, kita juga akan belajar untuk menyampaikan, mempresentasikan tentang teks deskripsi itu sendiri. Oke, di sini masih ingat slogan kita ketika Pak Pur bilang, teman-teman jawab apa? Siap. Oke, biar tidak tegang ya, hari ini kayaknya tegang sekali. Coba saya cek dulu suaranya. Anak hebat. Siap. Oke, semuanya sudah siap. Jadi kali ini teman-teman semuanya kita akan belajar tentang teks deskripsi, yaitu lebih tepatnya penyampaian dan juga presentasi dari teks deskripsi itu sendiri. Ketika teman-teman sekarang sudah belajar, nanti tujuannya saya ingin teman-teman itu mampu menyampaikan, mengutarakan dalam sebuah forum ataupun pertemuan, sehingga teman-teman nanti ketika menyampaikan di depan forum atau di suatu khalayak ramai, itu teman-teman nanti tidak canggung, tidak grogi dan lain sebagainya. Maka dari itu kita hari ini belajar. Sebelum kita melaksanakan presentasi teks deskripsi, kita akan tahu dulu apa yang ada di dalam teks deskripsi itu sendiri. Contoh, di sini perhatikan layar yang ada di LCD. Pak Pur di sini sudah memiliki sebuah teks yang mana silakan teman-teman baca dengan seksama. Nah, di sini ada sebuah teks berjudul Gunung Bromo. Kurang besar kan? Kurang besar ya? Sudah kelihatan? Nah.
Kalau sudah kelihatan, mari kita baca teks tersebut dengan sama. Siapa yang belum mendengar burung Bromo? Burung Bromo sangat terkenal. Maka senang kan? Tentu karena keindahannya yang sangat menarik. Salah satu menarikkan gunung adalah karena statusnya sebagai gunung yang masih aktif. Gunung Bromo itu masih jam 2.30 bus siap meluncur. Ngantuk nanti kayak orang sahur. Setengah jam perjalanan kami sudah sampai di lokasi. Begitu turun bus pertama, yang kami lihat adalah banyaknya wisatawan yang sudah berada di sini. Ternyata dini hari itu sudah banyak orang gitu. Bukan sepi, apalagi nggak ada orang ya, itu ternyata sudah banyak wisatawan. Begitu turun bus, oke. Bayangkan, pukul 3 pagi sudah tak terhitung wisatawan yang antri mau naik. Jadi mereka itu akan naik dulu di posnya itu atau di pintunya itu untuk pendaftaran registrasi. Itu nanti mereka naik. Kedua, yang kami rasakan adalah dingin yang membuat badan menggigil. Pasti dingin karena di sana termasuk dataran tinggi. Rupanya yang merasakan kedinginan tidak hanya wisatawan, orang-orang setempat pun juga merasakan. Mereka menggunakan topi kain yang menutup rapat telinga mereka. Kenapa Pak telinganya yang rapat? Nah, kalau yang telinganya tidak rapat, itu biasanya suhu dingin atau angin yang dingin itu masuk melalui telinga itu. Nah, kadang telinganya itu kadang kalau dingin itu bisa dingin banget. Makanya yang ditutupi itu lubang-lubang yang ada di tubuh. Nah, hidung juga banyak. Kadang ada yang maskeran itu ya, tutupan sini maskeran. Makanya orang-orang di dataran tinggi itu biasanya pada kerumunan. Kerumunan. Itu biasanya melilitkan air hangat untuk menjaga suhu tubuhnya. Karena itu, Biro Travel membawa kami menyarankan kami untuk membeli topi dari kain yang menutup telinga. Jadi kalau kita akan mendaki gunung atau di daerah pegunungan, nggak usah jauh-jauh Bromo. Kalau kita ke Dieng itu kan biasanya ada ya, yang jualnya gitu ya. Itu untuk melindungi telinga kita tidak dingin. Lumayan bisa sedikit menghangatkan telinga. Lanjut, kami berkumpul di satu tempat dan telah disiapkan oleh Biro Travel. Kendaraan Jeep atau Land Rover 4x4, 4 ya. Satu kendaraan ditumpangi oleh 4 orang. Dengan suara berderu-deru di pagi buta, mobil lari menaiki dan melewati padang pasir yang cukup luas. Jadi tidak hanya di gurun, Indonesia juga mempunyai padang pasir, yaitu yang ada di daerah pegunungan Bromo atau kawasan Bromo Tengger. Inilah salah satu keunikan yang tak dimiliki gunung lain. Pada ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut, dijumpai daerah berpasir yang luas mencapai kurang lebih 5.250 hektar. Kalian tahu kalau 1 hektar itu berapa meter? Berapa? Ayo numerasinya, ayo. 1 hektar berapa meter? Meter. Atasnya apa? Isi apa deka?
meter. Lalu atasnya hektar, lalu atasnya kilo. Jadi kalau 1 hektar atau hektometer, hektar itu berasal dari kata hektometer ya. Itu berapa meter? 100. 1 hektar itu 100 meter. Jadi berapa meter itu? Kalau dijadikan meter banyak ya, sekitar 500.000 meter gitu ya, luas. Di tempat ini kendaraan berhenti dan kami dipersilakan turun. Kepada masa ini kami melihat tidak sedikit pengunjung yang menunggang kuda sambil menikmati pemandangan yang menakjubkan. Jadi di sana selain jeep, kasihkan teks tentang Gunung Bromo. Ya, di sini kita akan mencoba mencari. Sepertinya tadi ada beberapa kata yang mempunyai unsur kosakata komutatif bisa masuk denotatif. Nah, di sini sudah saya tandai dulu. Yang pertama, bangun pagi buta. Buta di sini itu maksudnya konotatif atau denotatif? Konotatif. Kalau kata buta yang asli atau yang denotatif yang bagaimana? Kalimatnya. Contoh, Mr. X matanya buta dan tidak bisa melihat. Berarti itu buta ya. Sedangkan di sini pagi buta. Pagi buta artinya pagi, dini hari, terus kalau kira-kira buta, apa yang dilihat? Gelap ya. Karena kalau orang buta kan biasanya gelap, nggak bisa melihat. Makanya kalau ada istilah pagi buta, itu maksudnya adalah pagi-pagi yang masih gelap, masih petang. Kalaupun kalian keluar rumah itu masih gelap, oh udah pagi ini, masih gelap. Nah itu ternyata pagi itu. Atau ini. Lanjut lagi. Tadi setelah itu saya juga melihat beberapa nah ini kendaraan jeep atau Land Rover 4x4. Satu kendaraan yang ditumpangi 4 orang dan jalur di pagi buta sama ya tadi ya. Satu aja, jangan dua, satu. Boleh itu yang bawa. Jangan dulu satu. Dalam? Hah? Berapa? Kosong. Astagfirullahaladzim. Ya udah nanti ambil lagi. Bentar. Kok dia kosong? Saya kira udah ambil. Ya, bentar. Banyak-banyak, sama aja satu. Saja selain yang satu saja silakan kita ambilnya. Nah ini tinggal dua. Silakan satu. Tinggal dua. Oh ini terakhir. Silakan. Coba lihat. Nomor berapa? Ya kan? Oke. Coba nomor akan cek yang nomor 1. Ini luas sekali sama meja satu. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 3. Iya. Mas. Nomor 4.
7. Coba mana 7? Nah, terakhir kelompok 8. Mana satu lagi siapa? Oh, udah masih ya. Nah, di sini agar saya akan mendapat kelompok yang akan maju bersama, jadi silakan nanti akan saya tentukan kelompok yang akan maju bersama dari sebuah lagu. Yang maju adalah dari kelompok. Silakan. Oke, Bang. Silakan. Kita mulai dari ya. Assalamualaikum warahmatullahi ada pertanyaan yang kata yang ditangkap denotasi dan konotasinya yang mana? Kata apa? Kalimatnya bagaimana? Oke, dibalut oleh semilir angin. Itu konotatif atau denot? Konotatif. Maknanya apa? Dikelilingi. Jadi banyak anginnya ya, karena di pantai pasti banyak angin ya. Jadi makanya kalau di pantai itu, kalau teman-teman tahu, mungkin di daerah Jawa Tengah yang mendekati Jogja, biasanya ada festival layang-layang. Karena di pantai itu banyak anginnya. Makanya di sini ada dibalut semilir. Terus juga ada di sana kalau tidak salah ada kata tenggelam ya. Matahari tenggelam. Apakah mataharinya tenggelam? Tidak ya. Berarti itu konotatif. Maksudnya mataharinya terbenam. Bukan mataharinya tenggelam, bukan. Kalau mataharinya tenggelam ya peteng kan matahari. Bisa dipahami ya. Oke, teman-teman semuanya, sampai sini. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya kepada kelompok 7? Siapa? Monggo, silakan yang bertanya. Kita nanti sambil belajar.
Tadi ada kali baru, ada tenggelam, itu adalah ada. Terima kasih yang menuju yang telah menyampaikan presentasinya dengan sampah biasa. Silakan di closing dulu, ditutup dulu. Kali ini pertemuan kali ini kita simpulkan bersama. Jadi di sini teman-teman semuanya, nah kami sini apa saja informasi yang didapatkan oleh kalian ya, akhirnya ya apa saja yang dari teks. Selanjutnya juga bagaimana cara menyampaikan. Cara penyampaiannya bagaimana ketika kalian presentasi di depan. Kalau kalian presentasinya di depan itu tenang, relax, insya Allah nanti semuanya akan berjalan dengan lancar ya, dengan lancar. Tapi kalau masih nervous ya tadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak apa-apa, itu semuanya menjadi pengalaman yang berbeda. Kalau kalian tidak pernah mencoba, kalian tidak akan tahu akan ada kata-kata seperti itu. Gitu ya. Simpulan. Yang pertama di sini adalah masalah kemampuan kalian menggali informasi dan cara menyampaikan di depan forum agar presentasi kalian itu jadi masalah kemampuan menggali informasi dan cara menyampaikan juga harus agar presentasi kalian maksimal dan dari yang itu teman-teman semuanya sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kita tentang memproduksi mencipta dari teks deskripsi. Gitu ya. Sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, semuanya terima kasih atas atensinya dan mohon maaf jika dalam pembelajaran kali ini ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan. Dimaafkan dan terima kasih atensinya semuanya. Ini saya akhiri. Jadi Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Purnomo. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Purnomo hari ini? Alhamdulillah baik Pak Min, luar biasa sekali ya. Oke, luar biasa ya. Baik pada percakapan kita pada percakapan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Purnomo. Siap. Terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Pak Purnomo lakukan dan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Pak Purnomo terkait dengan jalannya kegiatan proses pembelajaran di kelas tadi. Terima kasih Pak Win untuk pertanyaannya. Yang jelas setelah observasi itu rasanya saya plong banget karena saya sudah melaksanakan kegiatan observasi seperti yang disampaikan oleh Pak Win, dan saya juga sudah melaksanakan kewajiban yang sudah saya persiapkan sejak dari kemarin sehingga pasti rasanya plong dan lega lah intinya seperti itu Pak. Dan senang karena dari proses ini saya mempunyai pengalaman ketika saya diobservasi ternyata saya akan mempersiapkan dengan sebaik mungkin dan keseriusannya menambah dan juga anak-anak juga luar biasa excited sekali. Saya menangkap tadi yang dirasakan Purnomo adalah merasakan rasa plong ya, terus siswa juga excited di kelas dalam pembelajaran Pak Purnomo ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik berarti pembelajaran di kelas Pak Purnomo. Kemudian bisakah ceritakan kembali area yang dikembangkan dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah
pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran di kelas tadi. Siap. Untuk area yang saya kembangkan dalam proses observasi tadi, yang pertama itu adalah literasi ya Pak ya, yaitu Betul. saya membuat RPP. Sebelum kita melaksanakan observasi, saya membuat RPP dulu yang berdiferensiasi tentunya, agar RPP itu mempunyai apa ya, kesinambungan dengan kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya, RPP tersebut juga sudah terintegrasi Pak Win dengan KSE, kompetensi sosial emosional, yang mana itu sangat penting untuk proses pembelajaran bagi peserta didik yang ada di SMA kita terutama, dan juga dalam prosesnya di kelas yang saya tadi observasi itu tentunya. Terus yang selanjutnya, kolaborasi. Saya juga mengembangkan kolaborasi Pak Win, yaitu tadi saya sudah membagikan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil, yang mana dari kelompok kecil itu saya akan melihat seberapa kemampuan awal dari setiap siswa yang ada pada tiap-tiap kelompok tersebut. Begitu Pak. Oke ya, luar biasa yang dikembangkan ya. Mhm. Dalam kemampuan berdiskusi, dalam kemampuan berliterasi, dan kemampuan berelasi atau kesadaran diri atau juga manajemen diri tadi sudah Pak Purnomo sebutkan dalam kegiatan pembelajaran Pak Purnomo tadi. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah tadi Pak Purnomo sudah melaksanakan pembelajaran yang sudah luar biasa ya, yang sudah luar biasa sekali. Kemudian juga sudah mengembangkan area yang dikembangkan tadi sudah sangat lengkap. Kira-kira yang tadi Pak Purnomo lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan Pak Purnomo belum tadi ya di dalam kelas? Oke. Untuk sesuai harapan atau belum, itu kalau menurut saya ya alhamdulillah sesuai Pak Bin. Cuma belum maksimal kalau menurut saya, karena ada hal yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu beberapa hal yang perlu ditingkatkan mungkin dengan konsentrasi siswa, ataupun yang dalam prosesnya nanti ada siswa yang aktif dan pasif. Jadi ya itu yang mungkin membuat agak, menurut saya itu ada agak ganjal begitu ya. Seperti itu ya. Oke ya. Kemudian ya dalam setiap pembelajaran pasti ya ada yang maksimal, ada yang belum maksimal ya, Iya, seperti betul itu. sekali. Nah, menurut Pak Purnomo tadi, kira-kira kendala apa yang tadi Pak Purnomo rasakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak Purnomo sendiri? Untuk kendala yang tadi saya rasakan atau saya hadapi dalam proses observasi, yang pertama adalah kurang aktifnya beberapa siswa. Jadi tidak semua siswa itu aktif Pak Win, ternyata ada yang pasif. Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, dia itu diam saja, sehingga saya itu nyampe bingung, ini anak mau gimana kan gitu ya. Sehingga ternyata anak-anaknya itu ada yang kurang aktif, terus kurang konsentrasi, sampai nanti di satu sisi itu bahkan mereka kayak hilang motivasi, seperti tidak seperti di awal tadi waktu semangat gitu ya. Dalam prosesnya ternyata ada mulai surut dan ya seperti itulah kurang lebih tantangannya dan kendala yang saya hadapi gitu. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi di kelas Pak Purnomo? Mungkin apa kendala-kendala bisa muncul di kelas, kira-kira bisa dijelaskan lagi? Oke, kalau kendala tersebut seperti contoh kurang konsentrasi dan lain sebagainya, itu kalau menurut saya ya, ini hanya saya mengambil kesimpulan karena beberapa saya tanyai tadi, ternyata anak-anak dari awal itu pagi ternyata satu, mereka tidak mengkonsumsi makanan atau tidak sarapan. Mereka tidak sarapan, mereka tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik, sehingga dalam prosesnya mereka kurang konsentrasi, bahkan ada yang lebih pasif, sampai mereka itu tidak mau aktif dalam proses yang kita laksanakan observasi tadi. Oke, berarti selalunya tadi ada anak yang beberapa anak yang mungkin belum sarapan ya, itu juga berpengaruh terhadap konsentrasi anak ya. Betul sekali. Karena ketika anak lapar, pasti anak itu ya susah berkonsentrasi ya. Sama juga ketika dalam pembelajaran teman-teman lain di kelas lain juga. Nah kemudian
kira-kira mungkin Pak Purnomo bisa berbagi solusi terkait dengan apa yang tadi Pak Purnomo sampaikan untuk mengatasi apa kendala kalau misalkan bertemu dengan hal tersebut akan seperti apa yang Pak Purnomo lakukan? Kalau yang saya lakukan ketika menemukan anak yang kurang konsentrasi, saya tanya dulu awal. Kalau dia memang belum sarapan atau memang dari awal itu belum makan, dan ketika dia membawa bekal itu biasanya ya saya perbolehkan silakan dimakan tapi tidak usah banyak-banyak, cukup untuk mengisi energi saja. Terus yang selanjutnya ketika anaknya itu sudah siap, saya ajak semua satu kelas itu untuk ice breaking. Ice breaking akan bagi konsentrasi lagi, fokusnya bertambah dan kembali fokus terhadap pembelajaran atau observasi yang sedang mereka laksanakan. Karena ice breaking itu dapat membuat anak-anak lebih relax dan lebih tidak terlalu tegang dalam prosesnya. Luar biasa sekali ya tadi atas jawaban-jawaban yang Pak Purnomo sampaikan ya. Terima kasih saya sampaikan dan juga saya senang ya, sudah belajar banyak dari Pak Purnomo dari kegiatan yang pertama itu kegiatan praobservasi, kemudian observasi, yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ya sudah selesai. Ya tadi yang dari mulai praobservasi, observasi dan juga pasca observasi. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Purnomo sebanyak-banyaknya yang sudah bersedia memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melihat kelas Pak Purnomo dan belajar banyak dengan Pak Purnomo dalam kelasnya tadi yang sudah luar biasa. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Mungkin kita bisa berjumpa lagi atau bisa belajar bareng di lain kesempatan ya. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap.